We need Kong. The world needs him. Halo Sobat Dreki, apa kabar nih kalian semua? Semoga dalam keadaan baik ya. Nah, siapa nih yang udah nunggu-nunggu film yang satu ini? Film yang sangat spesial, di mana dua titan dipertemukan dalam satu film. Film ini berjudul Godzilla vs Kong. Film ini masih anyar-anyarnya, di mana film ini baru saja dirilis di akhir bulan Maret kemarin. Secara garis besar, di film ini diceritakan bahwa Godzilla dan Kong bertarung. Apakah yang menyebabkan mereka bertarung? Apakah mereka ingin mengetahui siapa yang terkuat? Ataukah ada sebab lainnya? Nah, sudah pada penasaran? Sebelumnya, Doreki mau wanti-wanti kalau di dalam video ini akan ada full spoiler dari filmnya. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya. Oke, biar gak berlama-lama lagi, yuk mari kita mulai videonya. Cekidot! Film ini memperlihatkan Kong yang sedang bersantai di hijaunya dedaunan sambil menikmati matahari pagi. Kemudian ia menemui seorang gadis kecil yang bernama Jia. Jia adalah satu-satunya yang bisa berkomunikasi dengan Kong. Jia adalah seorang anak kecil yang berasal dari suku Iwi. Dari film Kong di tahun 2017 diketahui bahwa Kong berjuang melindungi suku Iwi dari serangan monster. Hingga dapat disimpulkan Kong tidak akan menyerang manusia kecuali ia merasa diancam. Tiba-tiba Kong menancapkan sebuah batang pohon ke langit dan ternyata ia sadar bahwa ia ternyata terkurung di sebuah kubah yang dibuat oleh Monarch. Monarch adalah sebuah organisasi yang dibuat untuk mempelajari makhluk langka. Dan film pun dimulai. Dorayaki. Scene kemudian beralih ke seorang peneliti yang bernama Aileen. Tiba-tiba Jia datang dan berkata bahwa Kong sedang marah karena ia merasa terkurung. Namun Aileen berkata bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk melindungi Kong agar tidak bertemu dengan Godzilla, karena diketahui dari penelitian sebelumnya Kong dan Godzilla adalah musuh. Scene kemudian beralih ke seorang laki-laki yang bernama Bernie. Terlihat Bernie sedang melakukan siaran mengenai teori konspirasi yang ia temukan di perusahaan tempat sebelumnya ia bekerja yang bernama Apex Cybernetics. Apex adalah sebuah perusahaan teknologi yang menciptakan robot kecerdasan buatan yang bisa melebihi limit manusia dan menciptakan masa depan yang tidak terduga bagi umat manusia. Karena rasa penasarannya, Bernie pun menyusup ke bagian teknik dan menemukan sebuah kejanggalan bahwa ada sesuatu yang disebut sub-level 33 telah dikirim ke Hong Kong. Tiba-tiba alarm keamanan berbunyi dan ternyata Godzilla muncul dari laut. Godzilla memulai serangannya, kemudian menghancurkan semua fasilitas yang dimiliki oleh Apex. Dalam rencana kaburnya Bernie, ia menemukan sebuah mesin aneh yang mengeluarkan cahaya berwarna merah. Scenes kemudian beralih ke seorang wanita yang bernama Madison. Ia kebetulan mendengarkan siaran yang dilakukan Bernie mengenai keanehan yang terjadi dengan Godzilla, bahwa ia hanya menyerang fasilitas yang dimiliki oleh Apex. Kemudian Maddie menemui ayahnya yang bernama Mark yang merupakan seorang ilmuwan di Monarch dan mengungkapkan rasa anehnya terhadap Godzilla karena sebelumnya ia pernah diselamatkan oleh Godzilla dan tidak mungkin Godzilla menyerang tanpa alasan. Scene selanjutnya beralih ke seorang ilmuwan yang bernama Nathan. Ia dibujuk oleh si Simon, si pemilik Apex, beserta si Ren, si ketua teknologi perusahaan Apex, untuk menemukan energi yang hampir mirip dengan milik Gojira yang ada di rongga bumi tempat tinggal para Titan. Gojira adalah monster yang sebelumnya telah berhasil dikalahkan. Dengan energi tersebut, Simon berjanji akan dapat melindungi bumi dari serangan Godzilla. Akhirnya, Nathan pun setuju dan menemukan sebuah ide untuk menggunakan Titan lainnya dan melacak energi tersebut masuk ke dalam rongga bumi. Kemudian, Nathan segera pergi menemui Allen dan memohon agar membawa Kong ke rongga bumi. Dengan mempertimbangkan kata-kata Nathan, akhirnya Allen setuju. Berangkatlah kemudian mereka melalui perairan dengan membawa Kong. Kapal pun kemudian kedatangan seorang tamu yang bernama Maya. Ia adalah anaknya Simon yang akan mengawasi perjalanan mereka.
Sins kemudian beralih ke Jia yang tiba-tiba terbangun. Jia kemudian pergi menemui Kong yang kehujanan. Jia mengajaknya berkomunikasi dan mengetahui bahwa Kong sangatlah sedih dan merindukan rumahnya. Dan ternyata Kong bisa mengucapkan kata rumah. Semua orang pun terkejut bahwa Kong bisa berbicara. Sins kemudian beralih ke Maddie dan Josh yang ingin pergi untuk menemukan Bernie dan berdiskusi tentang teori mereka mengenai Apex. Akhirnya mereka pun menemukan Bernie. Bernie menceritakan semua yang ia tahu kepada Maddie dan berkata bahwa ada sesuatu yang Apex kirim ke Hong Kong. Setelah mereka berdiskusi, akhirnya mereka memutuskan untuk menyusup ke Apex. Sin kemudian beralih ke Jia yang tiba-tiba saja merasakan bahwa sesuatu akan datang ke kapalnya. Dan ternyata benar saja Godzilla datang dan menyerang kapal. Dengan segera semua persenjataan kapal dikeluarkan untuk mengalahkan Godzilla. Tak lama setelah itu Godzilla langsung mendatangi Kong. Kapal pun terbalik akibat serangan dari Godzilla. Hingga akhirnya Nathan melepaskan rantai pada Kong. Pertarungan seru pun terjadi. Hingga akhirnya Kong masuk ke dalam lautan yang sangat dalam karena terseret oleh Godzilla. Untungnya Kong berhasil kembali ke permukaan dengan nafas yang hampir habis dan kondisi yang sudah sangat kelelahan. Akhirnya Nathan menyarankan untuk mematikan semua mesin kapal dan berpura-pura bahwa mereka telah kalah demi keselamatan mereka semua. Dan benar saja Godzilla pergi setelah itu. Sin kemudian beralih ke Madison yang telah masuk ke dalam laboratorium Apex dan menemukan sebuah ruangan di mana di dalamnya ada seperti kantung telur bernama Skullcrawler yang berisi monster. Namun tiba-tiba pintu ruangan tersebut terkunci dan ternyata mereka akan dipindahkan ke Hong Kong. Sin kemudian beralih ke Kong yang telah sampai di Antartika, yaitu tempat peluncuran menuju ke rongga bumi. Kemudian Jia mengajaknya berbicara dan berkata bahwa di depan sana adalah rumahmu. Namun Kong tidak percaya dan akhirnya Jia berkata bahwa Kong mungkin akan menemukan keluarganya di sana. Akhirnya Kong pun berlari menyusuri gua tersebut diikuti oleh pesawat yang berjenis Hive yang dikendarai oleh Nathan dan Naya. Mereka pun meluncur secara vertikal ke bawah tanah hingga membuat kapal bergerak sangat cepat. Setelah melewati ruangan yang berbentuk seperti ruang dimensi, mereka terjatuh ke sebuah pulau yang dimana atas dan bawahnya adalah daratan dan gunung, dimana salah satu sisinya melayang akibat tidak terkena gaya gravitasi dari bumi. Karena gravitasi ada di sisi mereka meluncur, maka kapal dan Kong yang awalnya jatuh ke bawah tiba-tiba terangkat ke atas akibat gaya gravitasi bumi, dan sisi yang satunya melayang. Jadi singkatnya mereka berjalan berlawanan dengan bumi, yaitu kaki ketemu dengan kaki. Sesampainya Kong di daratan, ia secara otomatis menuju ke sebuah arah diikuti oleh Nathan dan Maya. Tiba-tiba monster menyerang mereka, namun Kong berhasil mengalahkannya. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan kembali hingga ia sampai di bebatuan yang melayang. Sin kemudian beralih ke Maddie yang telah sampai di Hong Kong dan kembali terjebak di sebuah ruangan yang sangat luas dan tiba-tiba saja sebuah robot yang menyerupai Godzilla muncul. Bahkan ukurannya lebih besar dari Godzilla aslinya dan mereka menyebutnya Mecha Godzilla yang dikendalikan menggunakan pikiran manusia, di mana Ren yang mengendalikannya. Di tengah ketegangan, Simon berkata untuk melepaskan nomor 10 dan seekor monster berukuran sedang segera dilepaskan. Hampir saja monster tersebut menyerang Maddie dan untung saja si Mecha Godzilla menghalanginya dan mengeluarkan sebuah energi yang berwarna merah api. Namun tiba-tiba si Mecha Godzilla tidak aktif karena kekurangan energi. Jadi inilah alasan kenapa si Simon minta Nathan untuk mencari energi dari para Titan untuk menghidupkan Mecha Godzilla. Hingga akhirnya Maddie menyimpulkan bahwa inilah alasan kenapa Godzilla menyerang. Dan di dalam si Mecha Godzilla ada mesin pemancar energi, di mana ternyata mesin inilah yang menyebabkan Godzilla merasa tidak nyaman. Dan Godzilla pun segera mengubah arahnya dan memutar balik ke Hong Kong.
Sementara itu, Kong telah sampai di sebuah gua dan menemukan bahwa disinilah asal mulanya para Titan dan menemukan sebuah kapak. Shin kemudian kembali beralih ke Meidi yang kini masuk ke sebuah ruangan di mana terdapat fosil dari si Geodorah di dalamnya. Ternyata Apex melakukan banyak kejahatan dengan memanfaatkan genetika dari Geodorah untuk membuat Mechagodzilla dan memanfaatkan saraf Geodorah untuk mengendalikan Mechagodzilla. Dan benar saja si Ren lagi semaput di dalam kerangka Geodorah. Tiba-tiba si Godzilla merespon kembali sinar berwarna api yang terpancar dari mesin dan menyerang Hong Kong untuk menemukan mesin tersebut. Sementara itu, Kong menaruh kapak di tanah dan membangkitkan energi yang selama ini mereka cari. Karena energi tersebutlah bangkit, Godzilla langsung merespon dan menembakkan apinya ke bawah tanah. Sementara itu, anak buah si Maya mengirim sebuah robot untuk mengambil sampel dari energi para Titan dan mengirimnya ke Apex untuk digunakan ke Mechagodzilla. Kong yang marah lalu mengaung hingga membuat kelelawar versi monster besar terbangun hingga menyerang mereka semua. Maya yang egois langsung bergegas dan pergi dari tempat itu, sementara Island terpojok oleh si monster. Namun tiba-tiba api muncul dari bawah tanah. Ternyata tembakan api Godzilla dari bumi tembus hingga ke tempat Kong berada. Maya yang licik menembakkan peluru ke arah Kong hingga akhirnya Kong meremas kapalnya hingga hancur terbakar. Dengan membawa kapaknya, Kong segera masuk ke dalam lubang tersebut disusul oleh Nathan. Shin kemudian beralih ke Bernie yang telah ketahuan menyusup ke dalam Apex hingga mereka dilaporkan dan dibawa ke Simon. Shin kemudian beralih ke Kong yang telah sampai di bumi. Ia langsung menyerang Godzilla dengan kapaknya hingga terjadi pertempuran yang sangat seru. Awalnya Kong berhasil membuat Godzilla jatuh tersungkur menggunakan kapaknya. Namun tiba-tiba Godzilla bangkit kembali dan pertarungan ronde 2 pun dimulai. Namun kali ini Kong berhasil dijatuhkan hingga Godzilla menginjak tubuh Kong. Namun pada saat itu mereka seperti saling berbicara satu sama lainnya bahwa mereka sebenarnya bukanlah musuh. Mereka adalah Titan terakhir di bumi. Entah kenapa setelah itu Godzilla meninggalkan Kong sendiri dan Kong pun terjatuh kehabisan tenaga. Sementara itu Simon yang telah berhasil mendapatkan energi para Titan memulai aksinya dan menghidupkan Mechagodzilla. Namun sebelumnya Ren merasa tidak yakin akan hal itu karena energi para Titan belum diuji keamanannya. Namun karena terburu-buru untuk memuaskan rasa egoisnya dan serakahnya, Simon memerintahkan untuk langsung saja menggunakan energi tersebut. Mechagodzilla pun diaktifkan dengan mencampurkan energi dari Geodorah dan energi dari para Titan. Namun ternyata energi para Titan menyebabkan ketidakstabilan di tubuh Mechagodzilla dan menyebabkan koneksinya dengan si pilot terputus. Dengan kata lain, Mechagodzilla berjalan dengan pikirannya sendiri tanpa terkendali dan langsung saja ia menyerang si Simon. Ren yang mencoba mengendalikannya kembali malah tersetrum hingga akhirnya tewas. Akhirnya si Mechagodzilla pun muncul dan menghancurkan seisi kota. Jadi inilah alasan sebenarnya kenapa Godzilla yang awalnya tidak pernah lagi mengganggu manusia muncul kembali. Segera Godzilla pun pergi melawan si Mecha. Sementara itu Josh berusaha menggunakan kemampuannya untuk menghentikan si Mecha karena Mecha masih terhubung dengan satelit Apex. Ia kemudian berusaha untuk menemukan sandi di sistem Apex dan menghentikan si Mecha. Sementara itu, Kong sekarat dan terlentang. Ia berkomunikasi dengan Jia dan memberitahunya bahwa jantungnya telah melemah. Syukurnya Nathan yang pintar mempunyai sebuah ide. Ia menggunakan kapal Have untuk mengisi energi dari Kong. Sementara itu, Godzilla semakin terdesak oleh si Mecha hingga membuatnya jatuh dan tersungkur. Syukurnya Kong berhasil tersadar. Namun sebelum kembali ke medan perang, Jia memberitahunya bahwa Godzilla bukanlah musuh. Mechagodzilla adalah musuh yang sebenarnya dan menyuruhnya untuk berhati-hati. Sementara itu, Josh tidak bisa menemukan kata sandi untuk masuk ke sistem Apex hingga membuat sistemnya menjadi terkunci.
Kembali ke medan perang, Godzilla yang hampir mati oleh si Mecha berhasil diselamatkan oleh Kong hingga akhirnya mereka bekerja sama untuk mengalahkan si Mecha. Namun si Mecha yang dilengkapi dengan peralatan menyerang yang canggih menyudutkan Kong dan hampir membunuhnya. Namun tiba-tiba Jaws terpikir untuk menuangkan alkohol si Bernie ke dalam mesin Apex hingga akhirnya kinerja Mecha terganggu dan membuka kesempatan untuk Kong menyerang balik. Si Godzilla mencharge kapak Kong dengan apinya hingga akhirnya dengan sekuat tenaga Kong berhasil memecah tubuh si Mecha menjadi berkeping-keping. Kemudian ia bersandar dan merasa sangat kelelahan. Di tengah pertemuan Medi dengan ayahnya, tiba-tiba saja si Godzilla terbangun kembali dan membuat panik seisi kota. Kong pun segera kembali bersiaga dan bangkit dari istirahatnya. Namun Kong dan Godzilla seakan seperti berkomunikasi kembali hingga akhirnya Kong menjatuhkan kapaknya dan kemudian Godzilla berbalik arah dan kembali menuju lautan, tempatnya beristirahat dengan damai. Scene kemudian beralih ke Kong yang telah dipindahkan ke rumahnya yang sebenarnya, yaitu rongga bumi. Kong pun hidup dengan bebas di rumahnya sendiri. Dan film pun berakhir. Nah, gimana nih menurut kalian ceritanya sobat? Seru kan? Kalau Dorayaki pribadi, Dorayaki terkesan banget sama film ini. Karena yang awalnya Dorayaki kira Kong dan Godzilla akan benar-benar bertarung untuk menunjukkan siapa yang terkuat, ternyata malah bersatu untuk menanggulangi keserakahan yang dibuat oleh manusia sendiri. Jujur seneng banget deh Dorayaki nontonnya. Akhirnya Kong dan Godzilla tidak ada yang mati. Puas banget pokoknya Dorayaki nontonnya nih. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Kalau ada film yang ingin kalian request untuk Dorayaki review, silahkan tinggalkan judulnya di kolom komentar ya sobat. Terima kasih sudah menonton dan see you guys.